Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anindya Diva Widya Putri dengan NIM 052002000029 dari klaster B1. Pada hari ini, izinkan saya untuk menjelaskan tentang kafe yang telah saya buat, yaitu Melali Cafe. Sebelumnya, umat manusia telah mengalami pandemi selama hampir 2 tahun, dan hampir 2 tahun itu pula manusia telah beradaptasi dan menciptakan sebuah pola-pola kegiatan baru. Salah satunya adalah work from home. Tetapi karena hal tersebut sekarang dilakukan semuanya dari rumah, maka akan menimbulkan perasaan-perasaan seperti jenuh, tertekan, bahkan bosan. Untuk solusi dari masalah tersebut, muncul lagi sebuah kegiatan baru, yaitu work from cafe. Tetapi, apakah work from cafe ini bisa menjawab permasalahan yang tadinya kita alami? Karena nantinya bisa saja menimbulkan ancaman-ancaman baru seperti tertular COVID-19 lebih mudah dan juga naiknya kembali penularan COVID-19. Sehingga saat ini pemerintah sedang menjalankan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Salah satu contohnya adalah melakukan social distancing yang jika diadaptasi di ruang publik adalah pembatasan kapasitas pengunjung. Kapasitas pengunjung suatu tempat yang tadinya hanya 100% dibatasi menjadi 50% bahkan kurang. Hal tersebut bertujuan agar pengunjung memiliki jarak antar satu dan yang lain dan juga tidak berdempetan. Selain itu, pemerintah sudah memfasilitasi kita dengan menyediakan aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi ini bekerja dengan cara kita men-scan barcode dan data kita akan terdaftar sebagai pengunjung di tempat tersebut. Lalu juga selain itu, aplikasi ini dapat memberitahu kita bahwa kita sudah vaksin sekali atau vaksin 2 kali. Karena beberapa ruang publik mewajibkan kita sudah vaksin sekali, bahkan sudah vaksin secara lengkap. Selain itu, mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer sudah menjadi sebuah kewajiban bagi kita karena harus selalu kita lakukan dimanapun dan kapanpun. Namun, bagi para arsitek, apakah protokol kesehatan ini sudah cukup untuk mengatasi hal-hal tersebut? Maka muncullah ide-ide desain untuk merespon dari pandemi itu. Salah satu contohnya adalah membuat open space atau ruang publik yang terbuka atau outdoor dan juga menciptakan ruang dengan buka-bukaan yang cukup banyak. Selain itu, ruangan juga dibuat menjadi lebih luas untuk menjaga jarak antar satu dengan yang lain pengunjungnya, sehingga social distancing pun bisa terjalankan. Nah, selain itu, bangunan juga bisa dibuat pipih, dibuat memiliki bukaan-bukaan yang banyak dan juga bahkan memiliki ruangan outdoor yang berada di dalam atau courtyard yang nantinya bisa membantu sirkulasi udara alami. Karena pada saat ini, sirkulasi udara secara alami sangat dibutuhkan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Karena jika saat di ruang tutup dan hanya mengandalkan AC saja, itu tidak cukup untuk mengatasi adanya penyebaran COVID-19. Dari permasalahan-permasalahan di atas dan juga ide-ide desain yang tadi saya sebutkan, maka muncullah sebuah ide desain yang saya buat, yaitu melalui cafe ini. Yang bisa dilihat, cafe ini memiliki area outdoor yang cukup luas dan juga memiliki bukaan-bukaan yang banyak. Bisa kita lihat lebih jelas lagi, pada bagian tengah terdapat courtyard dan sekelilingnya memiliki bangunan-bangunan yang dengan lebar yang cukup pipih antara 3 sampai 5 meter saja. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita lihat di bagian tengah ini. Pada bagian tengah terdapat ruangan outdoor, dan pengunjung bisa masuk dari bawah menuju ke area waiting room yang nantinya akan mengarahkan kita ke area kasir. Kenapa waiting room dipisahkan? Agar tidak mengganggu pengunjung lain dan juga social distancing bisa dijalankan dengan baik. Lalu bisa dilihat sirkulasi dari perjalanan pengunjung ini. Pengunjung bisa memilih setelah dari kasir bisa memilih untuk duduk di outdoor atau bahkan naik ke lantai 2. Nah, untuk sebagian sebelah kiri terdapat toilet dan juga musola serta ruangan staf. Bagian servis ini diletakkan satu gedung untuk mempermudah sirkulasi pengunjung. Lalu juga di bagian belakang terdapat storage dan juga kitchen area untuk mempermudah alur jalannya bahan-bahan makanan yang masuk maupun alur pemesanan dari para pengunjung. Dengan desain lantai satu ini diharapkan dapat mempermudah pengunjung dalam memesan makanan maupun menerima makanan nantinya dan juga mempermudah pengunjung untuk mengakses area-area servis seperti toilet dan juga musola. Kita lanjut ke lantai 2. Di lantai 2 ini untuk menjawab permasalahan work from home tadi. Karena di lantai 2 ini disediakan working space di bagian kiri atas dan juga terdapat 2 toilet di lantai ini. Dengan harapan
toilet-toilet tersebut bisa mengurangi adanya kebutuhan pengunjung saat ingin melakukan atau pergi ke toilet dan juga tidak ada penumpukan pengunjung tersebut. Lalu tangga juga dibuat ada dua agar mempermudah sirkulasi pengunjung nantinya. Lalu terakhir untuk lantai paling atas, ini digunakan sebagai entertainment. Di lantai paling atas ini terdapat live music di sebelah kiri dan juga tempat duduk. Kenapa live music saya letakkan di rooftop? Karena nantinya ruangan ini bisa digunakan untuk ruangan private saat adanya private party dan sebagainya. Nah, selanjutnya terdapat tampak yang telah saya buat. Tampak ini bisa dilihat dari tampak depan, terlihat seperti semacam playground anak-anak. Karena memang konsep saya di sini adalah melalui cafe ini adalah untuk eat, talk, and play. Karena sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan itu pasti akan menyebabkan tekanan, jenuh, ataupun merasa bosan. Sehingga cafe ini desain untuk bisa membuat pengunjung merasa senang dan juga menyediakan permainan-permainan board game untuk mengurangi rasa kejenuhan tersebut. Selanjutnya, di sini terdapat potongan karena cafe ini saya desain memiliki tiga gubahan. Untuk gubahan pertama itu hanya satu lantai, gubahan dua itu ada dua lantai, dan gubahan utamanya memiliki tiga lantai, sehingga memiliki pondasi-pondasi yang berbeda. Untuk yang hanya satu lantai, saya menggunakan hanya pondasi lajur batu kali. Dan untuk yang dua lantai dan tiga lantai, saya menggunakan footplat sebagai pondasinya untuk mendukung kekuatan dari bangunan tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah perspektif mata manusia yang bisa kita lihat jika saat kafe ini mulai beroperasi. Dari sini kita lihat bahwa alur mobil itu datang dari sebelah kanan tapak dan juga langsung memutar ke depan untuk parkir. Hal tersebut dilakukan agar para pengunjung yang datang bisa memiliki view yang leluasa saat memasuki tapak tersebut dan juga bisa melihat sekeliling bangunan sebelum memasuki bangunan tersebut. Dan kafe ini terletak cukup strategis karena berada di dekat ruko-ruko Alam Sutra dan juga memiliki area-area yang sangat hijau karena sekitarnya itu terdapat banyak sekali pohon peneduh, bahkan di tapaknya pun terdapat banyak sekali pohon yang nantinya tidak akan ditebang dan dimanfaatkan untuk desain dari bangunan tersebut sendiri. Dan ini adalah maket yang telah saya buat. Nah, maket ini bisa dilihat bahwa bangunan ini memiliki courtyard dan juga memiliki perbedaan dari ketinggian. Bisa dilihat untuk masa pertama terletak paling depan, masa kedua terletak sebelah kiri, dan masa yang ketiga terletak di belakang. Dan memiliki ketinggian masing-masing yang seperti tangga. Sekiranya sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.